Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على حي على حي على الله أكبر، الله أكبر، لا Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'i rasikhin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah,
Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas sanawatun khadda'atun yukazzabu bihi shadiq wa yusaddaqu bihal kadzib. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan ke hadirat Rabbul Jalil Allah Jalla Jalaluhu sebagai aktualisasi rasa syukur kita atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Terutama yang patut kita syukuri adalah nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadi wasilah di mana Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita coba memahami kondisi dan keadaan seluruh bangsa-bangsa di dunia, terutama bangsa yang kita cintai ini, kita teringat akan sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun. Kata Nabi, akan datang satu masa yang akan terjadi pada manusia setiap tahun demi tahun hidup dengan kepalsuan, hidup dengan penipuan, hidup dengan kebohongan. Yusaddaqu fihal kadzib. Pendusta dibenarkan. Wa yukazzabu fihas kadzi wa yukazzabu fihal shadiq, dan orang yang benar sering didustakan. Wa yu'tamanu fiha khain, dan orang yang pengkhianat itu diberikan amanah. Wa yukhawwanu fihal amin, dan orang yang terpercaya dianggap sebagai pengkhianat. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita kalau kita coba mencermati. Dan ini pernah juga diungkapkan oleh seorang praktisi pendidikan sekaligus spiritualis, yaitu Dr. Benjamin Emas. Ketika beliau berkesempatan dalam sebuah konferensi yang dihadiri para rektor dari berbagai universitas terkemuka di Amerika, beliau sempat mengatakan bahwa kita bangsa Amerika telah banyak melahirkan sarjana-sarjana terbaik dalam sepanjang sejarah. Kita juga memiliki universitas terbaik. Tapi sungguh kemanusiaan kita sekarang ini kemanusiaan yang berpenyakit. Bukan pengetahuan yang kita inginkan sekarang ini, karena kita sudah memiliki pengetahuan. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah kemanusiaan yang membutuhkan nilai-nilai spiritual.
Ketika statement ini diucapkan oleh Dr. Benyamin, itu hadir para rektor tersentak. Karena mereka baru menyadari ternyata sekelas Amerika dengan universitasnya hanya mampu melahirkan manusia-manusia yang bernalar tinggi tapi hatinya kering. Sarjana-sarjana yang meraksasa dalam iptek tapi masih merayap soal etik. Dan ini yang terjadi. Dan kalau kita coba tarik dalam kondisi kekinian, ternyata itu tidak jauh berbeda. Maka kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi sekarang ini. Mohon maaf saya sampaikan. Para pejabat-pejabat terhormat, sebagian di antara mereka ketika melihat kumpulan rakyat jelata, yang terpikir dalam benak mereka adalah bagaimana kumpulan rakyat ini bisa menghasilkan proyek miliaran rupiah. Tanpa pernah memandang air mata dari mata-mata mereka yang cekung karena kelaparan. Para ahli-ahli hukum, mereka lebih cepat melihat pasal mana untuk bisa memenangkan klien mereka. Tapi mereka lupa dengan isyarat keadilan. Sehingga kliennya tak ubahnya seperti sebongkah tubuh. Rumah-rumah sakit, mohon maaf, dokter-dokter mereka lebih cepat mendiagnosa penyakit pasiennya. Tapi mereka lupa dengan isyarat kemanusiaan. Sehingga kadang-kadang pasiennya itu seperti sebongkah tubuh yang bisa dikalikan dengan biaya berobat dan periksa. Seorang guru, seorang dosen, mereka bisa memberikan pelajaran, tapi mereka tidak mampu memberikan pendidikan. Inilah fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Maka Zazi Risau dalam bukunya mengomentari bahwa penyakit kemanusiaan itu timbul karena apa? Karena terlalu banyak manusia-manusia yang hanya mengedepankan rasionya, tapi mengesampingkan dorongan hati nuraninya. Maka banyaklah orang-orang yang pintar di muka bumi ini, tapi sulit sekali dicari orang yang jujur. Makanya Thomas Merton, seorang praktisi pendidikan, juga pernah berkomentar bahwa untuk menyelamatkan dunia ini tidak hanya dibutuhkan sebuah sistem, tapi butuh orang-orang yang jujur, butuh orang-orang yang memiliki hati nurani, butuh orang-orang yang memiliki kedermawanan. Kelak dari merekalah akan terselamatkan dunia ini. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menggarisbawahi ucapan Thomas Merton bahwa untuk menyelamatkan dunia ini bukan hanya dibutuhkan sebuah sistem, tapi butuh orang-orang jujur, orang-orang yang punya hati nurani, orang-orang yang memiliki kepekaan dan orang-orang yang memiliki kedermawanan. Bukankah apa yang disebutkan Thomas Merton itu kan kriteria orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Seolah-olah kalau kita coba menginterpretasi bahwa untuk menyelamatkan dunia ini butuh orang-orang yang punya kualitas takwa. Dan itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu. Bagaimana Rasulullah membangun sebuah sistem pemerintahan yang kemudian Al-Quran mengabadikan dengan baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Sebuah sistem pemerintahan yang Michael Hart pun sampai menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urutan pertama manusia yang berpengaruh dari 100 tokoh. Begitu hebatnya Rasulullah membangun sistem saat itu. Nah sekarang masalahnya untuk menjadi orang-orang yang berkualitas, yang kelak akan menyelamatkan dunia ini kan gak gampang. Tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Tidak semudah yang kita ucapkan. Perlu ada sebuah madrasah. Perlu ada sekolah. Perlu ada universitas yang akan melahirkan generasi-generasi terbaik seperti ini. Dan kalau kita buka lembaran-lembaran Quran, ternyata madrasah, sekolah, universitas itu sudah disiapkan oleh Allah 14 abad yang lalu. Allah sudah menyiapkan madrasah, Allah sudah menyiapkan universitas, Allah sudah menyiapkan sekolah yang akan melahirkan manusia-manusia berkualitas yang kelak akan menyelamatkan dunia ini. Dan sekolah itu tidak lain adalah puasa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi jelaslah dalam ayat ini betapa sesungguhnya Allah sudah menyiapkan madrasah yang namanya puasa yang kelak akan melahirkan generasi terbaik, yang kata Thomas Merton yang akan menyelamatkan dunia ini. Lalu apa yang kita bisa ambil dari kurikulum yang namanya madrasah puasa itu? Setidaknya banyak kurikulum yang kita bisa pelajari dari madrasah ruhaniyah yang namanya puasa itu. Pertama, puasa mengajarkan kita akan arti dari sebuah kedermawanan. Selama 1 bulan kita dididik oleh Allah dengan kawah candra di mukanya puasa. Rasa lapar, haus dan dahaga kita rasakan. Ketika kita sukses dengan puasa kita akan berpikir yang dalam bahasa agama disebut dengan saumun ruhani. Mampu enggak kita di saat-saat itu memikirkan, ya Allah, ternyata hidup dalam keadaan lapar tidak enak, hidup dalam keadaan haus tidak enak, hidup dalam keadaan letih tidak enak. Iya, kalau kita masih bisa berbuka dengan segala menu yang serba ada karena kita bisa membelinya dengan uang yang kita miliki. Tapi bagaimana nasib orang-orang miskin? Nasib anak-anak yatim yang mereka tinggal di kolong-kolong jembatan, yang mereka bukan hanya lapar di bulan Ramadan, tapi mereka pun merasakan kegetiran hidup di bulan-bulan lain selain daripada bulan Ramadan. Dari situlah kemudian melahirkan empati kita. Disitulah kemudian melahirkan kedermawanan sehingga rasa ingin membantu mereka itu timbul. Nah, inilah yang kemudian dikritisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bi kasrati shalah wala shiyam. Sesungguhnya wali-wali abdal di antara umatku, mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surga bukan karena banyaknya puasa, bukan karena banyaknya salat, tetapi karena di dalam hati mereka tidak pernah tega melihat penderitaan orang lain. Itulah kurikulum yang kita bisa ambil dari madrasah yang namanya puasa. Yang kedua, puasa mengajarkan kita akan arti dari sebuah keikhlasan. Maka tidak ada ibadah selain daripada ibadah puasa yang mampu melatih keikhlasan dengan luar biasa. Dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, bagaimana keikhlasan itu kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun yang kita lakukan ketika kita berpuasa, pangkat dan jabatan, kekayaan bukan menjadi orientasi kita. Semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya bagaimana Allah mengapresiasi orang-orang yang berpuasa sampai Allah mengatakan as-saumu li, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan mengganjar orang-orang yang berpuasa. Yang ketiga, kurikulum yang kita bisa ambil dari namanya madrasah ruhaniyah puasa, bahwa puasa mengajarkan kita akan arti dari sebuah kesabaran. Mengambil dari buku psikologi jiwa yang ditulis oleh Goleman, bahwa ternyata sabar itu dalam perspektif psikologi jiwa adalah kecerdasan emosional. Kesabaran inilah yang sesungguhnya menghantarkan kita pada kesuksesan. Goleman pernah meneliti itu, bahwa rata-rata di Amerika orang-orang yang sukses yang menduduki jabatan sebagai pemimpin-pemimpin, apakah itu pemimpin di pemerintahan ataupun swasta, adalah rata-rata mereka itu bukan karena kecerdasan intelektual. Karena kecerdasan intelektual hanya mampu memberikan kontribusi 20%. Selebihnya adalah kecerdasan emosional yang disebut dengan sabar. Maka orang yang sabar itulah orang yang akan sukses. Maka pepatah Arab mengatakan man sabara zafir. Siapa yang sabar, dialah yang akan sukses. Allah mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah 45, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Mudah-mudahan kurikulum yang ada dalam madrasah ruhaniyah puasa
mampu kita aktualisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari, sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi orang yang bertakwa, yang kata Thomas Merton, orang-orang yang kelak akan menyelamatkan dunia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabur rahmah wa abwab ni'mah wa abwab rizqi wa abwab sihhah wa abwab afiyah wa abwab salamah wa abwab jannah. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa la dzikrullahi akbar.